Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi khususnya bagi teman-teman tuser pemula, bagaimana mengupayakan kaca atau lampu yang terang dan awet. Ini saya hanya akan berbagi pengalaman dan ini insya Allah ilmu pasti, insya Allah, kecuali ada hal-hal yang luar biasa, misalkan tegangan yang up, diesel yang bandang dan seterusnya. Jadi kita bisa mengupayakan lampu rakitan kita awet, ya, awet, betul-betul awet. Ada dua sebab yang membuat lampu kita awet. Minimal ada dua sebab ya. Kalau asumsinya mesin-mesin yang kita pasang itu baru. Yang pertama, jadi lampu kita akan awet, terangnya akan maksimal kalau yang pertama adalah memasang mesin yang wattnya lebih besar dari kaca ya. Jadi misalkan mesin 3U dipasang untuk 2U ya insya Allah awet. Misalnya mesin 23 watt dipasang di ulir 15 watt, ini hasilnya nyalanya akan terang dan awet. Untuk lampunya akan tahan awet banget ya. Kalau 23 watt dipasang di 18 watt awet, kalau dipasang di 15 watt awet pakai banget, jadi awet sekali. Itu yang ke satu. Yang kedua adalah pemasangan kawat ya, pemasangan kawat yang kuat. Banyak kasus tidak awet karena pemasangan di kawatnya ini, walaupun semuanya baru, mesin baru dan kaca baru, itu karena kurang rekat, kurang kenceng bahasa Jawanya ya, kurang kenceng, maka harus pakai pengulir. Pastikan pakai ulir yang agak rapat, kemudian pelan-pelan yang betul-betul rapat ya, sehingga hasilnya rekatannya maksimal. Ini akan membuat lampu kita awet. Nah ini untuk mesin yang baru, standar baru. Kalau mesin second dia mas ya, kalau mesin second ada tidak dua item tapi tiga hal. Itu yang terakhir adalah komponen-komponen yang di mesin yang second tadi masih layak, harus 1-2 terpenuhi. Dan yang ketiga adalah mesin komponennya masih layak, lalu solderan di bawahnya juga masih rekat, ora setengah retak di batek dipasang, enggak, harus solder ulang semuanya untuk mesin-mesin second. Nah, yang membuat lampu kita kurang awet apa? Yang membuat lampu kita kurang awet yang pertama adalah sebaliknya dari saat ini, memasang mesin kurang dari semestinya. Misalkan tadi dari contohkan mesin 2U, ini mesin 2U ya, mesin baru, mesin dengan transistor 02 13002, mesin 8 watt dan 14 watt maksimal ini untuk menghasilkan baru. Cuman saya pasang di 4U, nyala mas, nyala, cuman pasti nggak awet. Yang pakai yang 3U saja 23 watt untuk 45 watt nyala, tapi nggak awet ya. Seperti di Philips 23 watt itu dipasang di lampu 4U. Ada saja ya kasus-kasus yang saya temukan, mungkin ya masih belajar, lampu yang 4U isinya mesin 3U banyak ya, dan tidak awet ya. Akhirnya tidak awet dan reputasi yang masang kurang mendapatkan kepercayaan, mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena tidak ada mesin yang layak. Kalau nggak ada mesin ya jangan dipasang. Kalau nggak tahu, nah itu dimaklumi, orang ngerti ya dimaafkan, orang ngerti kok. Oke, ini saya coba ya, mesin 2U untuk 4U nyala, ini ya nyala, mesin 2U untuk 4U dan ternyata nyala seperti ini. Tapi ini walaupun kuat menyalakan 45 watt dijamin tidak awet. Kalau awet ini sebuah keajaiban. Nah kalau ini mesinnya mesin 3U ya, mesin 3U baru, PR nya 03, ini standarnya 18 watt 23 watt maksimal. Kita coba di mesin, di lampu atau kaca 4U 45 watt. Oh belum ya, seperti ini ya. Dan ini nyala kuat untuk 60 watt, malahan tidak 45 tapi 60 watt kuat nyala seperti ini. Walaupun kuat, kalau dipaksa
kita pasang pada lampu 4U atau kaca 4U ya usianya tidak lama, paling banter 1,5 bulan 2 bulan, kecuali ada keajaiban. Yang kedua adalah yang bikin nggak awet itu pemasangan yang kurang kuat ya, sebaliknya ya, ada pakai tang yang kurang rapi, lokro seperti itu. Ini pengalaman awal-awal akhirnya balik, apalagi yang second ya, wis rada nayeng ngono, kemudian kurang apa jenenge, kurang kenceng ya sisan mesti ora awete. Jadi kan ada pin-pin ini yang lampu lama atau second, kita belinya dari Tinoti itu, ada yang karaten, itu harus apa namanya, harus dibersihkan dulu, digesek dulu, atau bahkan diganti, pinnya diganti, sing kenceling lah biar rekat. Ini nek ditekat ora gelem gesek dulu pakai cutter maupun pakai amplas langsung dipasang ya, apalagi pemasangannya kurang rekat itu akan cepat rusak. Ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman. Yang ketiga yang bikin yang nggak awet itu, yang ketiga adalah komponen-komponen yang tidak layak, kemudian apa ya, solderannya juga kalau mesin baru bagus rata-rata, kalau mesin second ini solderannya sudah agak retak-retak, nggak disolder ulang. Nah ini hati-hati ya, harus disolder ulang dan pastikan komponen-komponen yang masih bagus. Elkone betul-betul yang masih bagus ya, disawang apik, kenceling yang ngisore ya urung butuhen, dites ya isik jerantal jret bali. Nah seperti itu dipastikan masih bagus, ora gur ketok ya, harus pastikan pakai tester kalau mesin second itu, di tester ora gur kira-kira ya, biar bagus betul yang terpasang. Jadi itu 3 hal, minimal 2 hal yang bisa membuat kaca atau lampu kita lebih awet. Yang pertama, memasang mesin lebih besar wattnya pada kaca yang lebih kecil atau standar minimal podo. Yang kedua, pemasangan yang kuat. Yang ketiga, solderan komponen yang masih bagus. Itu saja teman-teman. Yang bikin rusak juga sebaliknya. Mudah-mudahan dalam suasana Ramadan ini saya doakan ya, doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Saya doakan semua pemirsa senantiasa dilancarkan rezekinya, disehatkan dirinya dan keluarganya, amin ya Allah. Kemudian usahanya berkembang semakin pesat, pelanggannya terus bertambah, dagangannya semakin banyak, amin ya Allah. Jadi doanya orang berpuasa kok, insya Allah dijabah ya, dan akan kembali ke kita. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih pada yang sudah subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.